Gila, BBM resmi turun hari ini. Tapi kalau lo namanya R atau A, siap-siap dompet lo makin tipis. Kenapa? Karena lo bakal muter-muter kota nyari pom bensin yang antreannya pendek. Uang bensin yang lo habiskan buat muter lebih besar dari penurunan harga. Ironis, kan? PT Pertamina resmi nurunin harga BBM non-subsidi per 1 Februari 2026. Dari Jawa sampai Papua, semua kena dampak. Tapi masalahnya, BBM subsidi kayak Pertalite dan solar harganya tetap. Akibatnya, panik buying. Orang rela antre berjam-jam cuma buat dapat bensin murah. Dan yang paling rajin antre? Katanya, yang namanya R atau A. Kronologinya, awal 2026, pemerintah ngumumin harga BBM non-subsidi turun karena harga minyak dunia melandai. Masyarakat langsung heboh. Tapi kemudian muncul kabar soal pembatasan pembelian BBM subsidi. Mulai deh antrean panjang. Media sosial banjir video orang antre sejak subuh. Yang menarik, netizen mulai menghina para pengantre dengan sebutan pasukan R dan A. Kenapa nama depan R dan A? Ini bermula dari meme yang bilang kalau orang dengan inisial R, Rudy, Rina, dan A, Andi, Ani, selalu kena musibah. Dompet ketinggalan, hujan-hujanan, atau sekarang, keliling nyari SPBU antrean pendek. Meme ini viral di TikTok dan Twitter, bikin banyak penasaran. Tapi ada benarnya? Mungkin karena mereka yang punya banyak waktu luang sering kerja remote, dan inisial R, A identik dengan karakter petualang. Atau cuma kebetulan? Fakta pertama, penurunan harga BBM non-subsidi cuma Rp 200-500 per liter. Tapi orang rela muter 5 km lebih cari SPBU antrean pendek. Artinya, uang bensin yang dihabiskan buat muter bisa 10 kali lipat dari penurunan harga. Rugi besar. Tapi kenapa tetap dilakukan? FOMO. Takut ketinggalan momen, apalagi kalau nama lo R atau A. Fakta kedua, antrean panjang terutama di perkotaan. Di Aceh Tengah, antrean dipicu trauma banjir bandang November lalu yang menyebabkan krisis BBM dan pangan. Jadi bukan cuma harga turun, tapi takut stok menipis. Pengamat bilang stok BBM Indonesia cuma cukup 20 hari. Situasi makin panas. Banyak yang bilang, antre BBM buang waktu, mending beli Pertamax aja. Tapi kenyataannya, banyak kendaraan cuma cocok pakai Pertalite atau solar. Kalau paksa pakai BBM tidak sesuai, mesin bisa ngempos, knocking, bahkan rusak. Jadi mereka terpaksa antre. Bukan pelit, tapi nggak mau mesin jebol. Jadi sebenarnya, anggapan, bokek, atau pelit itu belum tentu benar. Pemerintah sendiri yang membatasi pembelian BBM subsidi, solar pribadi maksimal 50 liter per hari, angkutan umum 80 liter, DLL. Jadi bukan sekadar cari murah, tapi ada regulasi yang bikin antrean panjang. Dan meme RA itu cuma hiburan, bukan ramalan. Dampak langsung, kemacetan di sekitar SPBU meningkat drastis. Di Jakarta, antrean sampai 2 km. Orang rela bangun jam 4 pagi biar dapat bensin sebelum kerja. Sementara itu, penjual bensin eceran kebanjiran rezeki, jual dengan harga lebih tinggi. Ilegal dan berbahaya. Politik juga panas, oposisi kritik pemerintah soal distribusi. Kedepannya, pemerintah mungkin akan naikkan harga BBM subsidi lagi karena APBN nggak kuat. BBC melaporkan APBN hanya mampu menahan subsidi dalam hitungan minggu. Kalau itu terjadi, antrean makin parah. Dan bisa jadi, si RA makin terpuruk karena gaya hidup, traveling, makin mahal. Tapi coba lihat dari sisi lain, fenomena ini justru nunjukin betapa kreatifnya orang Indonesia. Alih-alih mengeluh, mereka bikin meme, grup wa berbagi info SPBU sepi, bahkan jasa titip antre. Pasukan R dan A jadi simbol perjuangan kelas menengah yang gigih. Inisial nama bukan penentu, tapi semangat pantang menyerah yang bikin survival. Data Kementerian ESDM, konsumsi BBM per hari 1,5 juta barel.
Dengan penurunan harga Rp500 per liter, negara menghemat miliaran. Tapi pemborosan akibat antrean diperkirakan triliunan karena waktu dan bensin terbuang. Studi, rata-rata orang kehilangan 2 jam per hari buat antre BBM. 2 jam. Bayangkan kalau dipakai produktif. Reaksi publik campur aduk. Di Twitter, tagar pasukan Redana trending. Isinya curhat lucu tentang pengalaman antre. Ada yang hampir kehabisan bensin, ada yang ketemu jodoh. Artis ikut merespons. Tapi nggak sedikit yang kritis, mereka akuse pemerintah gagal atasi distribusi. Pro kontra makin seru. Kontroversi utama, kenapa BBM non-subsidi turun, tapi subsidi dinaikkan? Padahal sebelumnya ada wacana penghapusan subsidi. Banyak curiga ini manuver politik jelang pemilu. Menteri ESDM bilang APBN hanya kuat hitungan minggu. Publik merasa dibodohi. Pemilik mobil mewah pun ikut antre Pertalite, bikin geram karena mampu beli Pertamax. Ini mirip krisis BBM 2022. Saat itu harga minyak naik, pemerintah naikkan Pertalite, inflasi terjadi. Sekarang, harga turun, non-subsidi turun, tapi subsidi ditekan. Pola sama, kebijakan tidak konsisten bikin rakyat bingung. Yang paling menderita tetap kelas menengah. Jadi, inisial RA bukan satu-satunya penyebab bokek. Twistnya, ternyata meme, inisial R dan A, dipopulerkan oleh seorang ilmuwan data sebagai eksperimen sosial. Dia iseng nge-tweet klaim bahwa nama RA lebih sering kena musibah. Viral, orang mencari bukti. Hasilnya, nggak ada korelasi. Tapi efeknya nyata, banyak orang dengan inisial RA jadi paranoid. Ini contoh nyata bagaimana meme bisa membentuk realita. Jadi pelajarannya, jangan gampang percaya meme atau ramalan nasib. Keberuntungan bukan ditentukan nama, tapi cara kita menghadapi situasi. Harga BBM turun kabar baik, tapi kalau tidak bijak, bisa bumerang. Antre boleh, tapi jangan lupa prioritas. Yang penting bukan inisial nama, tapi inisial tindakan kita. Ayo, mulai bijak konsumsi BBM. Nah, gimana menurut lo? Apakah inisial nama beneran berpengaruh, atau cuma kebetulan? Komen di bawah, share ke temen lo yang namanya R atau A, dan jangan lupa subscribe biar lo nggak ketinggalan tren absurd lainnya. Sampai jumpa.